Terima kasih untuk rekan-rekan wartawan, baik untuk hari ini pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kami bekerjasama dengan dari karantina ikan dari Batam. Berdasarkan informasi kemarin sore kami mendapatkan informasi bahwa ada penyelundupan benih lobster, sehingga tadi pagi kami sekitar jam 8.00 di mana kapal Cloud yang diperkirakan menjadi media untuk membawa selundupan tersebut, kami beserta dengan karantina ikan naik ke atas untuk mengamankan dan beserta didampingi oleh dari Bea Cukai, kemudian dari Polsek Pelabuhan Batu Ampar. Kami berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 41.500 ekor yang jenis lobster benih lobster pasir. Kalau dinilai per ekor itu sekitar 100.000 kurang lebih. Kalau dijumlahkan nilai rupiahnya 4.150.000.000. Kemudian ada benih lobster mutiara sebanyak 1.000 ekor. Kalau dirupiahkan per ekornya itu kurang lebihnya 150.000. Kalau dijumlahkan jadi 150 juta. Jadi total keseluruhan sekitar 4.300.000.000. Kemudian kami mengamankan barang bukti. Kemudian ada beberapa barang bukti di sini. Ada tiga tersangka atas nama Dedi Musid, Omeng, dan Abdullah Sapei. Kemudian tiket kelas A, kelas bisnis kelas 1A. Kemudian 3 juga kartu identitas atau KTP, 3 handphone, dan berapa? 152 kantong benih lobster dan benih lobster jenis pasir, kemudian 5 kantong jenis lobster mutiara. Itu yang kami amankan. Kemudian untuk pada hari ini kami dari KSOP khusus Batam menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada karantina ikan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan. Untuk itu mungkin saya akan serahkan bagaimana untuk hukum yang ada terdapat di jenis lobster tersebut. Mungkin dari Pak Agung sebagai kepala karantina hewan karantina ikan di Batam untuk menjelaskan. Silakan Pak Agung. Terima kasih yang saya hormati Letko Oscar, rekan-rekan semua yang saya banggakan, dan juga rekan-rekan media. Di kesempatan ini kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Kemenangan Perikanan di Batam tentu saja mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KSOP dan juga aparat penegak hukum di Batu Ampar, Bea Cukai, kepolisian, dan tentu saja ini merupakan satu sinergi atau wujud sinergi dari kita semua. Kemudian juga bahwasanya kegiatan ini bisa terus terselenggara manakala kita bersatu padu menyamakan persepsi dan mengupayakan sehingga kegiatan giat kita bisa mencegah penyelundupan ini. Kegiatan tindak lanjut yang akan dilakukan adalah tentu saja menegakkan undang-undang kita, Undang-Undang Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, dan juga Undang-Undang Perikanan Nomor 31 sebagaimana diperbarui, Undang-Undang 31 Tahun 2004 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Untuk tindak lanjut selanjutnya kami melakukan capul paket tentu saja, capul paket dan terhadap tersangka ini. Dan untuk benih lobsternya itu sendiri kita akan melepas liarkan di wilayah konservasi Pulau Abang. Di sini juga hadir rekan-rekan kami dari pengelolaan ruang laut dan juga sahabat kami, saudara kami juga dari pengawas sumber daya kelautan dan perikanan yang sama-sama dari keluarga KKP. Mungkin itu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik untuk rekan-rekan wartawan, mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Pak izin, untuk ketiga pelaku bagaimana modus mereka bisa melancarkan ini sampai ke Batam? Oke, terima kasih. Modus operandi mereka bertiga ini hanya kurir. Jadi ada dari oknum dari sana yang menginformasikan ke mereka. Tugas mereka di atas kapal hanya memberikan perawatan oksigen untuk benur-benur ini. Jadi mereka naik barang bukti ini tersebut sudah ada di atas kapal. Jadi mereka naik, prosesnya seperti apa juga mereka tidak tahu bagaimana naikkan ini. Atau mereka sudah naik, barang ini sudah ada di depan kamar kelas A1 dan tugas mereka hanya itu. Setelah selesai, barang ini akan ditaruh di suatu sudut di mana di kapal, mereka turun. Jadi tidak membawa barang bukti. Sudah operandi seperti itu. Rencana awalnya barang ini mau dibawa kemana, Pak? Kalau menurut informasi yang kami dapat, rencananya akan diekspor ke Vietnam ya, ke Vietnam dan via Singapura. Dengan adanya insiden ini apa tindak lanjut dari KSOP untuk kedepannya, Pak? Kalau untuk dari itu kami akan lebih memperketat lagi dan terus berkoordinasi dengan KKP dan mungkin dengan instansi kepolisian untuk lebih menjaga ketat di tiap-tiap pelabuhan. Jadi kita berusaha untuk mempersempit ruang gerak mereka. Terima kasih. Selamat siang.